Orang ini bukan kriminal, bukan pemeras, ia pekerja keras, panennya melimpah. Dunia modern akan menyebutnya visioner. Ia pandai membaca peluang, punya strategi bisnis, bahkan berencana membangun lumbung yang lebih besar. Kalau hidup di zaman sekarang, mungkin dia punya beberapa perusahaan, portfolio saham, kripto, dan aset properti. Secara ekonomi dia jenius, tetapi Yesus menyebutnya bodoh. Itulah orang kaya bodoh dalam perumpamaan Yesus di Lukas pasal 12. Kenapa disebut bodoh? Karena ia pintar mengelola panen, tapi gagal mengelola jiwanya. Ia kaya dalam aset, tapi miskin dalam relasi dengan Allah. Ia membuat rencana jangka panjang untuk hartanya, tapi nggak pernah membuat rencana kekal untuk hidupnya. Ia sibuk bicara soal aku dan hartaku, tapi nggak pernah sekalipun bicara soal Tuhan. Dalam teks Yunani, kata aku muncul 6 kali dalam monolognya, ayat 17-19. Di mata manusia, ia pahlawan bisnis, tapi di mata Allah, ia hanya budak hartanya sendiri. Dan puncaknya adalah tragedi maut. Ketika ia berkata, jiwaku tenanglah, nikmatilah hidup panjang. Allah menutup hidupnya dengan kalimat maut. Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ayat 20. Inilah tragedi besar manusia. Ia merencanakan lumbung yang lebih besar, padahal yang menunggunya justru kuburan 1 x 2 meter. Yesus lalu menutup dengan kalimat menohok. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 21. Inilah kebodohan sejati. Sukses besar di bumi, tapi bangkrut total di sorga. Hari ini banyak orang Kristen jatuh pada kebodohan yang sama. Kita sibuk membangun lumbung modern, rekening bank, deposito, bisnis saham, kripto, rumah mewah, mobil berkelas, pamer gaya hidup di media sosial. Lalu kita berkata dalam hati, aku aman, masa depanku terjamin. Padahal satu serangan jantung bisa menghapus semua rencana. Satu kecelakaan bisa mengakhiri semua proyek. Kebodohan itu adalah orang yang percaya uang bisa membeli keamanan. Kebodohan adalah orang yang menimbun harta, tapi pelit bagi pekerjaan Tuhan. Kebodohan adalah orang Kristen yang sibuk memperbesar lumbung duniawi, tapi lupa rekening surgawi. Yesus nggak anti kekayaan, tapi Yesus anti pada orang yang menaruh harapannya pada kekayaannya. Kekayaan hanya jadi berkat kalau digunakan untuk kerajaan Allah. Jika tidak, kekayaan menjadi jerat maut. Jangan sampai kita dikenal dunia sebagai orang sukses, tetapi dikenal surga sebagai orang bodoh. Kebodohan terbesar bukanlah gagal jadi kaya, melainkan berhasil jadi miliarder di bumi, tapi bangkrut di hadapan Allah. Pertanyaannya, kalau malam ini Tuhan mengambil nyawamu, akan dikenalkah engkau sebagai orang kaya di bumi atau sebagai orang kaya di hadapan Allah? Pikirkan.